إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali pada kesempatan yang berbahagia di pagi hari ini kita bisa sama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini, dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan salah satu di antara rezekinya kepada kita, yaitu dengan turunnya hujan. Semoga Allah menjadikan hujan ini hujan yang penuh dengan keberkahan dan menjadikan kita orang-orang yang senantiasa mendapatkan keberkahan dari hujan dan dari seluruh harta yang kita dapatkan. Alhamdulillah, kita masih bisa kembali untuk duduk, untuk menuntut ilmu, untuk mempelajari agama kita. Ini adalah bagian dari kewajiban seorang muslim untuk senantiasa mempelajari agamanya, sehingga dia bisa mengetahui mana yang benar dan mana yang salah dalam kehidupan ini, dan dia bisa selamat dalam kehidupan ini di dunia maupun di akhirat. Dan insyaallah kita masih akan melanjutkan kajian kita dalam kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab yang selanjutnya yang beliau bawakan, yaitu bab ta'dhimu qatri nafsi allati harramallahu illa bil haq. Bab besarnya dosa membunuh jiwa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan tanpa hak, tanpa alasan yang benar. Jadi kurang lebihnya bab ini bercerita atau akan membahas tentang dosa membunuh jiwa yang Allah haramkan tanpa hak. Dan bab ini disampaikan oleh beliau setelah sebelumnya kita membahas bab tentang fitan, tentang fitnah, tentang huru-hara, tentang ujian. Karena di antara efek dari fitnah yang berkecamuk, dan nanti masih akan dibahas lagi tentang fitnah juga, adalah dosa ini, yaitu dosa pembunuhan, membunuh jiwa tanpa hak. Banyak sekali kita melihat berbagai macam fitnah dalam skala apapun juga, dari mulai skala keluarga, skala kampung, bahkan sampai skala sebuah negeri. Banyak orang-orang yang tidak bersalah, yang nyawanya melayang. Banyak orang-orang yang terbunuh tanpa alasan yang benar. Semua itu adalah efek dari fitnah, efek dari terjadinya sebuah huru-hara, skala apapun juga kita lihat. Keluarga misalnya ada fitnah, gonjang-ganjing, perkara macam-macam, ya, perkara ribut harta warisan misalnya, perkara saling pinjam meminjam misalnya, sampai akhirnya timbul korban, dan korbannya bukan sekedar korban perasaan, bukan sekedar korban uang, bahkan sampai korban nyawa. Tawuran antar kampung demikian pula. Demikian pula apalagi sampai besar, sampai level fitnah sebuah negeri, gonjang-ganjing yang melanda sebuah negeri, bahkan sampai ratusan, bahkan sampai ribuan orang-orang yang nyawanya harus melayang, yang mereka tidak bersalah. Kadang-kadang ada anak-anak kecil, orang-orang tua, para wanita yang tidak tahu apa-apa tentang hal tersebut, akhirnya nyawanya terbunuh tanpa alasan yang benar. Karenanya di sini beliau selipkan bab tentang hal ini, yang besarnya membunuh nyawa atau membunuh jiwa yang Allah haramkan tanpa alasan yang benar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pula menunjukkan bahwa jiwa kita ini
milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik kita sendiri. Ibaratnya kita hanya punya hak pakai, bukan hak milik dengan seluruh tubuh kita ini. Ya. Begitulah Islam mengajarkan kita. Ya, bahwa jiwa kita ini, tubuh kita ini, seluruh yang kita miliki, bahkan diri kita ini bukan milik kita, milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa memakainya, dan itu menjadi ujian bagi seseorang. Apakah dia mau menggunakan jiwanya ini untuk ketaatan atau untuk kemaksiatan? Karena ketika ada orang yang wafat, kita mengatakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah hakikatnya jiwa kita ini. Milik Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Islam mengajarkan untuk menggunakan jiwa ini, menggunakan badan kita ini di atas ketaatan kepada Allah. Di atas apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Banyak sekali aturan-aturan Islam tentang badan ini, baik dalam masalah ibadah maupun dalam masalah muamalah. Dalam masalah ibadah banyak sekali kita dapati ibadah-ibadah yang sifatnya memanfaatkan fisik kita, badan kita. Salat yang baru saja kita lakukan, kita diatur kapan badan kita ini pakai berdiri untuk salat, kapan badan kita ini dipakai untuk haji. Diatur. Tentunya kalau ibadah sesuatu yang ada perintahnya kita kerjakan. Kapan kita harus puasa, diatur. Kapan kita buka puasa, bulan apa saja, ada aturannya. Dan itu semua karena badan kita ini bukan milik kita, milik Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menggunakannya sesuai dengan aturan Allah. Dalam masalah muamalah diatur, hanya saja dalam masalah muamalah jangan sampai kita menabrak larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Maka jangan sampai seseorang naruh tangannya di tempat yang salah alias berbuat zalim dengan tangannya. Jangan sampai seseorang menaruh kakinya di tempat yang salah alias berbuat zalim dengan kakinya. Jangan sampai seseorang menaruh kemaluannya di tempat yang salah alias berbuat zina. Ada aturan-aturan yang terkait dengan badan manusia dalam masalah muamalah. Hanya saja bedanya kalau dalam masalah ibadah kita perhatikan perintahnya, jangan kita mengerjakan sesuatu yang tidak diperintahkan. Dalam masalah muamalah sebaliknya. Kita memang boleh makan apa saja, tapi ada makanan yang jangan sampai masuk ke anggota tubuh kita, makanan-makanan yang haram. Kita boleh untuk tangan kita ini kita pakai apa saja, tapi jangan sampai tangan kita ini kita pakai untuk melakukan perbuatan kedzaliman. Ya. Dengan pasangan kita, dengan suami istri kita, kita boleh melakukan apa saja. Nisa'ukum harsul lakum, kata Nabi, fa'tu harsakum anna syi'tum. Istri-istri kalian itu bagaikan ladang bagi kalian. Gunakan ladang kalian sesuka kalian. Tapi jangan sampai seseorang menempatkan kemaluannya di tempat yang salah, akhirnya dia berzina. Begitulah ya, Islam mengajarkan kepada kita untuk memanfaatkan tubuh ini sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berbeda dengan konsepnya orang-orang yang tidak kenal dengan agama. Mereka mengatakan badan ini milik saya, suka-suka saya mau ngapain? Saya mau bakar badan saya sendiri. Ya, makanya bunuh diri juga nggak boleh dalam Islam. Ya, bukan sesuatu tindakan yang terpuji, apapun tujuannya, apapun urusannya. Sebagian orang, sebagian budaya, sebagian negeri bunuh diri itu untuk mempertanggungjawabkan dosa-dosanya, itu adalah hal yang terpuji. Untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, itu hal yang terpuji. Dalam Islam tidak demikian. Bunuh diri apapun permasalahannya adalah sebuah kesalahan. Seorang muslim dituntut untuk bersabar. Ketika dia mungkin merasakan sakit yang sangat sakit, dia dituntut untuk bersabar, dan dalam sabarnya ada pahala. Ketika dia salah melakukan sesuatu, dia dituntut untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dan taubatnya itu dapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan ketika dia merasakan kesulitan, merasakan kesempitan, merasakan hatinya putus, ya hatinya hancur, dia mesti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ ada pahala yang besar dalam tawakal kepada Allah. Begitulah ya.
Nggak boleh seorang muslim itu bunuh diri dengan alasan apapun juga. Karena jiwa ini bukan milik kita sendiri. Jiwa ini milik Allah Subhanahu wa taala. Yang mesti kita lakukan atau yang mesti kita manfaatkan untuk hal-hal yang sudah dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa di antaranya tentang orang-orang yang membunuh jiwa, apalagi orang-orang beriman, wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan, sengaja, ya. Nanti kalau enggak sengaja ada lagi hukumnya berbeda. Enggak sengaja itu misalnya nembak burung, yang kena seorang muslim itu namanya pembunuhan yang tidak sengaja. Nanti beda hukumnya dengan bunuh sengaja. Mau nimpuk batu, nimpuk sesuatu yang kena manusia misalnya, itu pembunuhan tidak sengaja. Ini orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Fajazauhu jahannam. Kata Allah balasannya jahannam. Ya. Bukan hanya itu saja, khalidan fiha. Dia kekal di dalamnya selama-lamanya. Para ulama menjelaskan kok sampai-sampai pembunuhan ini disebut khalidan fiha, kekal, padahal dosa yang kekal itu kesyirikan. Ini menunjukkan dosa ini sangat besar. Dosa pembunuhan sangat besar, saking besarnya dia bisa lama sekali dalam api neraka untuk memperbaiki atau untuk menghapus dosa-dosanya, saking lamanya. Maka bahkan disebut dalam Al-Quran khalidan fiha, kekal di dalamnya, ya. Karena dosa pembunuhan itu kezaliman pada manusia yang sulit untuk meminta maaf, ya. Kalau kita zalim dalam masalah harta sama orang, kita ngambil harta orang lain, di antara syarat taubatnya adalah minta maaf. Taubat itu ada 3 syaratnya. Disebut taubat nasuha. Yang pertama nyesel. Kita nyesel melakukan hal tersebut. Taubat nasuha. Maka kalau orang nggak nyesel, taubatnya bukan nyesel, itu bukan taubat nasuha. Bilangnya taubat tapi karena nggak punya duit untuk melakukan dosa, ini bukan taubat nasuha. Bilangnya taubat tapi nggak dosanya karena nyeselnya karena Allah, ya. Nyeselnya karena Allah. Nyeselnya karena ketangkap polisi. Ini bukan taubat nasuha. Kemudian yang kedua, dia lepaskan dosa-dosanya itu. Dia lepaskan dosa-dosanya itu semuanya. Kayak orang ganti baju, Orang ganti baju nggak ada. Orang ganti baju kancingnya ditinggal, mau dipakai lagi di baju lama, nggak ada. Orang ganti baju misalnya kantongnya ditinggal, mau dipakai lagi di baju lama, nggak. Begitulah orang taubat nasuha. Dia tinggalkan. Kalau ada orang taubat nasuha ngakunya tapi belum tinggalkan, belum taubat nasuha. Meninggalkan dosa zina misalnya, tapi masih simpen gambar-gambar film-film yang tidak senonoh di HP-nya. Nah, ini belum taubat nasuha. Dia harus tinggalkan semua hal yang terkait dengan itu. Meninggalkan dosa tidak sholat misalnya, tapi dia masih bolong-bolong sholatnya, sholat subuhnya masih nggak jalan begitu. Nah, ini belum taubat nasuha namanya. Dia tinggalkan semua dosa itu yang terkait dengannya sampai sekecil-kecilnya. Kemudian yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi. Bertekad untuk tidak mengulangi. Ini syarat taubat nasuha yang ketiga. Cukup kata para ulama tekad. Karena boleh jadi dia mengulangi. Terus kalau ngulangin gimana? Ya dia taubat lagi. Ya. Bisa jadi begitu, bisa jadi. Ada orang berbuat sebuah dosa. Dia taubat, dia sudah nyesal, dia tinggalkan semua. Dia bertekad untuk tidak mengulangi. Tapi satu saat, ketika imannya sedang lemah dan dorongan untuk berdosa itu sangat besar, dia ulangi lagi perbuatan dosa itu. Nah, maka dosa yang kedua itu dia harus taubati lagi. Jadi tekad untuk tidak mengulangi. Ini yang terkait dengan manusia, yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang terkait dengan manusia, kata para ulama ditambah satu, minta dihalalkan oleh manusia itu. Kezalimannya, dosanya terkait zalim sama manusia.
pernah caci maki orang, pernah menggibah orang, pernah nempeleng orang, pernah ngambil harta orang, pernah mukul orang, pernah nendang orang, pernah menggolimi orang lain tanpa alasan yang benar, maka minta maaf, minta dihalalkan. Nah, di antara dosa kedzaliman sama manusia ini adalah dosa kedzaliman tentang harta, tentang kehormatan, tentang nyawa, tentang darah. Tentang harta bisa minta maaf. Kita ngambil harta orang, kita balikan, mohon maaf, saya dulu sempat nggak amanah misalnya dalam mengelola harta bisnis kita, ini saya kembalikan sekarang. Mohon dimaafkan. Tentang kehormatan juga bisa. Kita mungkin pernah caci maki orang dengan nggak benar, kita minta maaf sama dia. Kita pernah gibahi orang, kita minta maaf sama dia. Tentang darah masih bisa. Kita pernah ngelukai orang tanpa alasan, minta maaf sama dia. Tapi tentang nyawa susah. Bagaimana mau minta maaf dengan orang yang sudah terbunuh? Saya minta maaf gitu. Terus dia bilang maaf, ya saya maafkan. Nah, dia bangkit lagi dari kuburnya, nggak bisa. Ya, maka ini karenanya sangat besar sekali. Karena ini diantara kedzaliman yang sulit untuk minta maaf. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau mengatakan di sini ta'dhimu qatlin nafsi allati harramallah. Haramnya membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jiwa yang diharamkan Allah itu bukan hanya jiwa orang beriman saja. Ya. Dalam hadis disebutkan man qatala muahadan lam yarih raihatal jannah. Siapa yang membunuh di antaranya orang kafir yang muahad atau musta'man, dia sudah bisa masuk ke dalam negeri seorang muslim dengan perjanjian keamanan, atau ada perjanjian antara muslim dengan orang-orang kafir. Ini nggak boleh seorang muslim untuk membunuh atau mengganggu ya orang ini atau orang kafir yang aman, ya, maka nggak boleh. Ini juga diantara termasuk harramallahu illa bil haq, membunuh jiwa-jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa bil haq, kecuali dengan alasan yang benar. Berarti ada membunuh yang ada alasan dengan benar. Dalam Islam ya ada hukuman yang sampai hukumannya membunuh. Dan ini aturan Allah Subhanahu wa taala juga. Enggak boleh menetapkan sesuatu yang tidak Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ya, ini adalah aturan dari Allah Subhanahu wa taala juga. Ya. Contohnya orang yang berzina, yang sudah menikah berzina, maka dia dirajam itu sampai mati. Ya. Di antaranya misalnya orang yang murtad atau orang-orang yang membuat fitnah di atas muka bumi, tukang sihir misalnya. Ini sebenarnya dalam hukum Islam dia harus dihukum mati. Kemudian pemberontak misalnya seperti hadis yang sebelumnya kita bahas. Demikian pula kisos misalnya, ya, seorang yang membunuh orang lain sehingga dia dikisos. Kisos ini kalau dia dosanya pembunuhan, maka dia dibunuh lagi. Dan ini upaya menjaga masyarakat, upaya menjaga agama yang paling penting, dan upaya menjaga manusia. Sehingga Allah mengatakan tentang kisos ini dalam surat Al-Baqarah ayat 179, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dan dalam kisos itu ada kehidupan bagi kalian wahai orang-orang yang berpikir, la'allakum tattaqun, agar kalian semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisos ada kehidupan kata Allah. Padahal kisos itu matiin orang. Kok bisa dalam kisos ada kehidupan? Karena dalam kisos itu seseorang ketika memahami bahwa ketika dia membunuh orang hukumannya bisa jadi dikisos, maka dia akan berpikir sejuta kali mau membunuh orang. Ya, dia akan berpikir sejuta kali mau sampai ngabisin nyawa orang lain. Karena dia paham kalau dia melakukan itu, ketahuan, ketangkap, dia bisa dibalas dengan balasan yang sama, yaitu dia akan dibunuh juga. Tapi tanpa ada yang seperti ini sekarang, masya Allah. Ya,
Orang gara-gara utang 100 ribu, 200 ribu bisa lepas nyawa, ya, bisa ngebunuh. Kadang-kadang orang yang hutang ngebunuh orang yang dia utangi, begitu ya. Yang ngutang 100 ribu, 200 ribu, yang ngutangi nagih-nagih terus, malah akhirnya dia bunuh. Subhanallah, sudah diberikan hutang, kemudian malah dizalimi lagi. Ya. Gara-gara cinta, gara-gara putus cinta, gara-gara masalah pacaran, ya, cinta segitiga dan lain sebagainya, orang dibunuh. Gara-gara masalah yang sepele, ya. Tapi kalau orang berpikir atau orang paham hal seperti itu bisa membuat dia dihukum dengan hukuman yang sama, dengan hukuman qisas, orang berpikir sejuta kali untuk membunuh orang lain, apalagi hanya gara-gara masalah yang sepele. Maka dalam qisas kata Allah, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dalam qisas itu ada kehidupan bagi kalian wahai orang-orang yang berpikir. Gitu. Ya, kita doakan lah semoga ini diantara bagian dari hukum Islam yang bisa terrealisasikan. Dan ini mesti dilakukan oleh pemerintah. Nggak bisa kita jamaah al-hikmah, kita sepakat semuanya kalau ada apa-apa kita mau qisas misalnya. Nanti yang eksekusi ketua takmir misalnya. Nggak bisa begitu. Ya, ada hakimnya, diangkat hakimnya siapa, diangkat nanti ada polisinya siapa. Ya, jamaah al-hikmah ini nggak bisa. Atau bikin ada ormas, organisasi masyarakat sepakat anggotanya, nggak bisa. Harus pemerintah yang sah yang mengeksekusi, menghakimi, ya, sampai mengeksekusi hukum qisas ini. Bukan orang per orang, bukan pribadi-pribadi, bukan organisasi-organisasi, bukan kelompok-kelompok, tapi harus pemerintah negeri tersebut yang mengeksekusi hukuman-hukuman yang sifatnya seperti ini, hukuman qisas, ya, dan lain sebagainya. Karena itu terkait dengan urusan orang banyak. Karena kalau bukan pemerintah, nanti bisa jadi ada dendam yang terjadi antara orang-orang tersebut. Akhirnya tidak menyelesaikan problema, malah menambah nanti misalnya. Seperti itu. Ya, ini bab yang beliau bawakan di sini, ta'dhimu qatlin nafs allati harramallahu illa bil haq. Besarnya membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan alasan yang benar. Ada beberapa hadis yang dibawakan oleh penulis di sini, ada beberapa dalil yang dibawakan oleh penulis di sini. Kita akan bacakan beberapa di antaranya dan kita akan bahas dengan ringkas insyaallah. An Salim ibni Abdullah ibni Umar, yang pertama, dalil pertama beliau bawakan, An Salim ibni Abdullah ibni Umar radhiyallahu taala anhu qala, atau radhiyallahu taala anhum qala, dari Salim bin Abdullah bin Umar, semoga Allah merahmati semuanya, beliau mengatakan, jadi dia Salim ini anaknya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar anaknya Umar, yaitu cucunya Umar bin Khattab. Qala ya ahlal Iraq, wahai orang-orang Irak, ma as'alukum 'anis saghirah wa arkabukum lil kabirah. Kenapa kalian tanya yang kecil-kecil namun kalian menerjang yang besar-besar? Nanti kita akan jelaskan apa maksudnya. Sami'tu abi yaqul, aku mendengar bapakku berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata ayahnya yaitu Abdullah bin Umar, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innal fitnata taji'u min hahuna wa auma'a biyadihi nahwal masyriq. Sesungguhnya fitnah itu akan datang dari arah sana, dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan tangannya ke arah timur. Min haitsu yatlu'u qarnu syaitan, dari tempat di mana tanduk setan itu akan muncul. Wa antum yadribu ba'dukum riqaba ba'din, dan kalian akan membunuh, membunuh satu dengan yang lainnya, memenggal kepala satu dengan yang lainnya. Wa inna ma qatala Musa alladhi qatala min ali fir'auna khata'an. Dan sesungguhnya Musa telah membunuh orang yang dia bunuh dari kalangan suku Fir'aun tanpa sengaja. Faqala Allah Ta'ala, Allah pun mengatakan, wa qatalta nafsan fanajjaynaka minal gham. Dan engkau telah membunuh jiwa
maka kami pun, kata Allah Subhanahu wa taala, kami pun menyelamatkanmu dari kegelisahan. Di surat Thaha ayat 40. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi Salim bin Abdullah bin Umar pernah satu hari datang ke Irak. Ya, maka ini sudah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang-orang Irak itu bertanya kepada Salim, apa hukumnya darah nyamuk? Nyamuk habis ngisep darah orang, ditepak. Apa hukumnya darah nyamuk? Artinya kan darah manusia tuh. Kemudian kita menghancurkannya, begitu. Maka kata Salim, ya ahlal Irak, wahai orang-orang Irak, kenapa kalian nanya yang kecil-kecil tapi kalian menerjang yang besar-besar? Kenapa? Karena di Irak ini sebagaimana hadis disebutkan dan Nabi SAW menyebutkannya bukan tanpa petunjuk wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana di Irak ini muncul orang-orang Khawarij, demikian pula muncul orang-orang Syiah. Dan di Irak ini pada masa itu terbunuhlah sahabat Rasulullah sekaligus cucu beliau Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka Salim, anaknya Abdullah bin Umar ini merasa heran. Kalian tanya tentang darah nyamuk, tapi kalian telah membunuh cucu sekaligus sahabat orang yang disayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Begitu kata Salim bin Umar, ya. Dan banyak terjadi fitnah di Irak ini, antaranya fitnah Khawarij. Yang kita tahu di antara akidah atau keyakinan mereka menghalalkan darah orang-orang Islam yang melakukan dosa besar versi mereka. Ya, melakukan dosa besar. Menurut mereka orang yang melakukan dosa besar itu hukumannya kufur, masuk neraka. Kalau masuk neraka selama-lamanya. Selama-lamanya berarti kufur. Ini karena salah dalam memahami agama. Ya. Jadi ada dua kubu yang bertolak belakang dalam memahami ayat-ayat tentang ancaman dan ayat-ayat tentang janji Allah Subhanahu wa taala. Kubu pertama orang-orang Khawarij yang kita sampaikan. Mereka mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar. Kubu sebaliknya namanya orang Murji'ah. Mereka mengatakan orang yang dosa besar ya biasa-biasa saja. Iman itu tetap pada manusia, tidak akan berubah. Ya, iman itu tidak akan berubah. Iman itu ibaratnya mesin. Kalau 1000 cc, mesin 1000 cc terus, nggak bakal berubah itu. Ya, yang satu mengatakan membunuh atau melakukan dosa besar saja itu bisa menyebabkan kekufuran. Dalilnya banyak mereka sebutkan. Yang satu mengatakan enggak, kan dalilnya banyak. La ilaha illallah masuk surga pasti. Ya, orang yang begini pasti masuk surga, orang yang beriman pasti masuk surga. Sehingga ini salah dalam memahami ayat-ayat. Ibaratnya orang Khawarij ini kalau 10 dikurang 3 bagi mereka jadinya 0. Gitu ya. Orang Murji'ah sebaliknya, 10 dikurang 3 tetap 10 bagi mereka. Nah, orang yang benar siapa? Ahlus sunnah wal jamaah di tengah-tengah. 10 dikurang 3 ya 7. Orang melakukan dosa besar, imannya berkurang, jelas. Tapi nggak mesti iman berkurang ini jadi habis. Gitu. Memang ada dosa besar yang bikin iman habis. Kesyirikan misalnya, kekufuran misalnya, dosa besar. Dan bikin iman sampai bisa habis 0. Dilihat dosa-dosa itu. Dosa itu memang jelas mengurangi iman seseorang. Dan iman itu fluktuatif. Naik dan turun. Kadang naik, kadang turun. Dan kita bisa merasakannya ketika kita di bulan Ramadan, kita banyak teman-teman kita berbuat ketaatan. Iman kita naik, Masya Allah. Kita senang berbuat ketaatan. Kita mudah berbuat ketaatan. Tapi misalnya mungkin ketika kita situasinya sedang berada bersama orang-orang yang buruk, misalnya kita jauh dari agama, jauh dari masjid, jauh dari Islam, iman kita turun. Sehingga kita susah berbuat ketaatan. Kita senangnya berbuat kemaksiatan. Lagi turun itu. Fluktuatif iman itu naik turun. Dan kemaksiatan ini bisa mengurangi iman seseorang. Kalau kemaksiatannya, kesyirikan, kekufuran, kemunafikan akbar, itu bisa sampai 0. Gitu. Tapi tidak menghabiskan. Kalau dosa-dosa besar, ya orang berzina, orang mungkin meninggalkan kewajiban-kewajibannya,
Dosa mengurangi iman, tapi tidak sampai menghabiskan iman seseorang. Nah, maka orang-orang Khawarij yang waktu itu banyak berkumpul di Irak ini begitu. Nanya pada Umar, pada Salim, hukumnya darah nyamuk, darah yang diisap nyamuk, darah manusia itu bagaimana? Maka kata Salim, kenapa kalian tanya yang kecil-kecil, sementara yang besar-besar kalian terjang. Kalian gak nanya waktu ngebunuh Husain itu, kenapa enggak, bagaimana hukumnya membunuh Husain? Kalian tidak berpikir, ya, seperti itu. Maka kemudian Salim melanjutkan, Sami itu Abi Yaqul, aku mendengar bapakku, yaitu Abdullah bin Umar. Sami itu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW, kata Abdullah bin Umar mengatakan, innal fitnata taji'u min hahuna. Sesungguhnya fitnah ini akan datang dari arah sana, yaitu beliau SAW berisyarat ke timurnya Madinah. Ya, timur tapi agak ke utara. Sekarang ya Irak itu, sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Umar ini. Min haitsu yatlul qarnu syaitan. Dari sanalah akan muncul tanduk syaitan. Artinya dari sana setan akan menampakkan tanduknya untuk memecah belah manusia. Kenapa disebut tanduk setan? Para ulama ada yang menjelaskan karena ada yang menjelaskan setan itu bertanduk seperti itu. Setan itu memiliki tanduk dan itu diantara alamatnya atau cirinya setan. Seperti kalau manusia itu biasanya disebutkan hidungnya untuk menunjukkan orang. Orang nggak kelihatan nih batang hidungnya, artinya dia nggak kelihatan. Gitu. Tunjuk hidung seseorang artinya nunjuk orang itu, walaupun karena bagian hidung yang biasanya kena tunjuk. Demikianlah diantara cirinya setan itu bertanduk. Maka disebut tanduk setan. Di sana setan menampakkan dirinya untuk memecah belah umat, untuk memecah belah kaum muslimin. Dan fitnah Khawarij itu sampai sekarang. Ya, dan sampai sekarang terjadinya di daerah sekitar Irak tersebut. Ya. Wa antum yadribu ba'dukum riqaba ba'din, kata Nabi SAW dalam hadis, dan kalian memenggal kepala yang satu dengan yang lainnya. Tadi karena yang satu mengatakan dia melakukan dosa besar, berarti dia kufur, kami berhak menggal dia. Yang sana lagi mengatakan kamu yang melakukan dosa besar, berarti kamu yang kafir, kami berhak memenggal kepala kamu. Begitu terus satu dengan yang lainnya, saling membunuh satu dengan yang lainnya tanpa alasan yang dibenarkan. Dan pembunuhan ini memiliki efek kepada seseorang, kegelisahan yang besar. Ya, kegelisahan yang besar, kegelisahan yang timbul dalam jiwanya. Apalagi bagi orang-orang yang masih ada iman di hatinya. Ya. Maka Nabi SAW melanjutkan, wa inna ma qatala Musa alladhi qatala min ali fir'auna khata'a. Dan Nabi Musa alaihi salam ketika beliau membunuh satu kelompok dari Fir'aun secara tidak sengaja. Jadi ini kita bisa baca dalam surat Al-Qasas di antaranya ayat ke-15 sampai 17. Ketika Nabi Musa alaihi salam masih muda, belum diangkat menjadi nabi dan rasul. Kita tahu Nabi Musa alaihi salam dari kecil diasuh di kerajaan Fir'aun. Subhanallah. Ini kita melihat ya bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun pernah mimpi bahwa ada orang yang akan menjatuhkan kerajaannya, sampai akhirnya dia bunuh semua anak bayi di tahun-tahun tersebut. Dia bunuh semua anak bayi laki-laki di tahun tersebut. Karena mimpinya nanti ada seorang laki-laki yang akan menjatuhkan kekuasaannya. Dia bunuh. Tapi Allah selamatkan Nabi Musa alaihi salam. Bahkan Allah masukkan dia ke dalam istananya Fir'aun. Itulah ternyata yang akan menghancurkan kekuasaan Fir'aun. Subhanallah. Ya. Maka semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun sudah berbuat kezaliman, udah kayak apa kezalimannya, membunuh semua anak-anak gitu. Sehingga dia membunuh anak-anak laki-laki itu, anak laki-laki, anak perempuan enggak dibunuh. Namun Fir'aun juga enggak pengen tidak ada regenerasi, dia bunuh selang-seling. Tahun ini dibunuh semua anak laki-laki, tahun depan disisakan. Tahun ini dibunuh, tahun depan disisakan. Dia juga pikir juga, Fir'aun juga cerdas. Fir'aun itu cerdas, jangan kita sangka dia blow on begitu ya, dia cerdas. Ya. Dan dia diantaranya seperti itu taktik dia. Ya. Sehingga tetap ada regenerasi penduduknya.
Dia bunuh semua anak-anak. Sehingga Nabi Harun alaihissalam, saudaranya Fir'aun hidup. Ya. Tapi saudaranya Nabi Musa alaihissalam. Tapi Nabi Musa alaihissalam, kita tahu Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada ibunya, ditaruh Nabi Musa di sebuah sungai biar dijalankan. Sungai itu ternyata sampai ke dalam kerajaan Fir'aun. Akhirnya istrinya Fir'aun melihat seorang anak bayi, diangkat, ya, karena istrinya ini minta sama Fir'aun, dirawat saja ini di sini. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam yang itu akan menghancurkan istananya, justru masuk ke dalam istananya Fir'aun. Begitu, orang zalim seperti Fir'aun sudah melakukan berbagai macam hal, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak tentukan, tidak akan terjadi. Masya Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki terjadi, yang Allah tidak kehendaki tidak terjadi. Ketika orang dalam hadis Nabi SAW yang lain disebutkan, seandainya manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu semuanya, mereka tidak akan bisa memberi manfaat kecuali apa yang sudah ditetapkan bagimu. Sebaliknya, wa idijtama'u ala ayadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Kalau mereka berkumpul untuk memberikan mudarat kepadamu, mereka tidak bisa memberikan mudarat kepadamu kecuali apa yang sudah Allah tetapkan bagimu. Jangan khawatir kita kalau orang itu kasak-kusuk begini-begini untuk menjatuhkan kita. Kalau memang Allah tidak menghendaki, tidak akan jatuh. Teruslah berada di atas jalan yang benar. Ya. Nah, kemudian Nabi Musa alaihissalam ini tumbuh dewasa, remaja, seorang pemuda yang kuat. Dan Nabi Musa ini Bani Israel. Fir'aun ini beda suku sama Nabi Musa aslinya. Sampai sekarang masih ada, namanya Koptik. Kalau di Mesir sekarang kita kenal namanya Kristen Koptik. Ya. Itu keturunannya Fir'aun, suku Koptik, Kipti. Ya, itulah Fir'aun, suku Kipti. Nah, keluar Nabi Musa muda ini, Nabi Musa remaja ini keluar. Baru keluar istana, dia lihat-lihat jalan, dia lihat-lihat kondisi keadaan, kok beda jauh, bertolak belakang dengan apa yang ada di istana tentunya. Di istana segalanya ada, tertata, teratur. Di luar masyarakat menderita. Dan Nabi Musa alaihissalam melihat dua orang yang sedang yaktatilan, saling baku hantam. Ya, yang satu dari Bani Israel, yang satu dari sukunya Fir'aun. Orang yang Bani Israel ini kemudian minta tolong kepada Musa. Ya, dia minta tolong kepada Nabi Musa alaihissalam untuk belain dia. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fawakazahu Musa faqadha alaihi. Musa tinju dia sekali tinju faqadha alaihi, langsung mati orang itu. Kuat Nabi Musa alaihissalam itu seorang yang kuat. Sekali tinju sama Nabi Musa, orang dari Bani Israel itu langsung mati. Ya. Qala hadza min amali syaitan innahu aduwwun mudhillun mubin. Kata Nabi Musa setelah itu langsung menyadari kesalahannya, ya. Hadza min amali syaitan, ini amalnya setan, ini perbuatan setan. Sesungguhnya dia adalah yang selalu menyesatkan, dia adalah musuh, ya, yang memberikan atau selalu menunjukkan pada kesesatan. Qala rabbi inni dhalamtu nafsi faghfirli faghfara lah. Innahu huwal ghafurur rahim. Kemudian Nabi Musa mengatakan, Rabbi ini dhalamtu nafsi, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku menzalimi diriku sendiri. Faghfirli, ya Allah, ampuni aku. Faghfaralah. Allah pun mengampuni Nabi Musa alaihissalam. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qala Rabbi bima an'amta alayya falan akuna dhahiran lil mujrimin. Wahai Tuhanku, kata Nabi Musa alaihissalam, atas nikmat yang Kau berikan kepadaku, maka sesungguhnya aku tidak akan lagi menjadi orang-orang yang akan membela orang-orang yang berbuat kejahatan. Nah, kemudian sampai hal ini ke telinga Fir'aun dan bala tentaranya. Nabi Musa waktu itu belum diangkat menjadi nabi, membunuh manusia, ya, membunuh orang. Maka Fir'aun dan bala tentaranya pun mencari-cari Nabi Musa alaihissalam. Dan sebelumnya Nabi Musa sudah diingatkan oleh seseorang, pergilah kamu dari sini. Musa dan bala tentaranya mencarimu karena perbuatanmu waktu itu. Pergi dari sini. Maka kita tahu Nabi Musa akhirnya pergi hijrah ke negeri Madian. Di sana dia bertemu dengan seorang tua dari Madian.
Setelah sebelumnya dia bantu dua orang pemudi, dua orang wanita yang hendak ingin mengambil air, Nabi Musa alaihissalam bantu. Kemudian dipanggil sama bapaknya, suruh milih nanti mau nikahkan yang mana nih, salah satunya terserah kamu pilih. Maka Nabi Musa menikah dengan salah satunya, kemudian sampai 10 tahun, kemudian nanti kembali ke Mesir, di tengah jalan beliau diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara dosa pembunuhan tadi, ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa qatalta nafsan fanajainaka minal gham. Dan engkau telah membunuh jiwa wahai Musa, dalam hadis ini fanajainaka minal gham. Maka kami pun menyelamatkan engkau wahai Musa dari kegelisahan. Demikianlah, pembunuhan itu akan membuat rasa resah gelisah pada orang-orang yang melakukannya. Ya, orang-orang yang masih ada iman akan merasakan keresahan yang luar biasa ketika dia melakukan dosa tersebut. Ya. Dan Nabi Musa AS di sini membunuh tanpa sengaja. Dia maunya pengen ngebela orang tersebut agar jangan berkelahi, agar orang Kiptinya itu pergi sana. Ditinju sama Musa sekali tinju, tapi qadarullah langsung mati orang tersebut. Ya. Nah, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang pertama yang mungkin sampai sini dulu kita bacakan, ya. Ada beberapa dalil yang lain insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, menunjukkan bagaimana fitnah ini bisa menyebabkan di antara efek buruknya adalah lepasnya atau hilangnya nyawa-nyawa yang tidak bersalah. Ya, hilangnya nyawa-nyawa yang tidak bersalah tanpa alasan yang benar. Kadang-kadang anak kecil, kadang-kadang perempuan yang tidak tahu apa-apa, sampai akhirnya kemudian mereka semua mati. Dan orang-orang yang menyulut api fitnah ini akan dimintai pertanggungjawaban tentang hal tersebut. Ya, dimintai pertanggungjawaban tentang hal tersebut. Karena dalam hadis-hadis sebelumnya ketika terjadi seperti ini, paling baiknya adalah diam. Jangan ikut-ikut campur dalam urusan fitnah tersebut. Kerjakan banyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerjakan hal-hal yang bermanfaat. Sampai di hadis kemarin Nabi SAW mengatakan, yang punya sapi, yang punya unta, garap untanya, yang punya kambing, garap kambingnya, yang punya ladang pertanian, garap aja pertaniannya. Kalau nggak punya apa-apa, asah pisaunya, asah pedangnya, bagus-bagus. Kemudian lakukan hal-hal yang bermanfaat untuk urusan dunia dan akhirat, dan jangan tercebur dalam urusan fitnah. Ya, karena itu orang yang masuk ke dalamnya nanti bisa ikut bertanggung jawab dengan dosa-dosa yang terjadi di dalamnya. Ya, masalah nyawa, hilangnya harta, hilangnya kehormatan manusia, dan lain sebagainya. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan ini pada pertemuan yang akan datang. Bismillah, masih ada beberapa hadis yang disampaikan oleh penulis di sini. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang terjauh dari dosa-dosa besar, dosa-dosa mendolimi orang lain, mendolimi hak orang lain, mendolimi kehormatan, harta, darah, bahkan nyawa orang lain. Dan semoga kita bisa istiqomah, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.